Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bi fadlihi taqsal ghayat, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi sana'an 'alaik, anta kama atnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, faqihna fid din. Allimna at-ta'wil, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibbati fillah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia bisa saja khilaf. Manusia bisa saja lupa. Manusia bisa saja lalai. Manusia bisa saja melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Manusia terkadang memilih banyak jalan yang di luar kemampuannya, di luar batas kemampuan dirinya. Namun dia lupa tentang kewajiban-kewajiban yang semestinya batasan dirinya mampu mengerjakannya. Manusia lebih senang menghabiskan banyak waktunya dengan hal-hal yang mungkin menurut dia bermanfaat, namun sayang sia-sia. Padahal banyak sekali yang harus diucapkan, yang lebih manfaat ketika diucapkan, yang lebih baik pahalanya ketika disampaikan, daripada dia harus mengatakan hal-hal yang tidak sia-sia, yang sia-sia. Dan subhanallah, Maha suci Allah. Allah jadikan kita punya lisan satu saja. Karena kalau dua saya tidak tahu bagaimana hancurnya muka bumi ini jika setiap kita memiliki dua lisan. Dan subhanallah, dengan keadilan Allah, Allah jadikan lisan kita satu dan mulut cuma satu. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika Allah jadikan mulut, lisan kita dua seperti menjadikan mata dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah, bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata, wa lisana, dan satu lisan, lidah, lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Wahadainahun najdain. Lalu kamilah memberikan ke mereka petunjuk. Saudaraku, ketika kita sadar tentang kelalaian kita, kelupaan kita, kekhilafan kita, seperti yang saya katakan pada muqaddimah tadi, manusia bisa lalai, bisa lupa, bisa khilaf. Tapi manusia yang melampaui batas adalah manusia yang menyalahgunakan siletnya, lidahnya. Anda bisa lupa, Anda bisa khilaf, Anda bisa lalai. Tapi ketika Anda mengucapkan sesuatu yang Anda tidak sadar dan itu menyakiti orang, Anda seperti memecahkan sebuah kaca lalu kemudian mengisolasinya. Bekasnya tetap ada. Jadi lisanmu ini, lisan kita ini satu saja, kalau kita jaga dengan baik-baik, dia akan menggiring kita ke surga. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrolnya, justru kita yang akan digiring ke neraka. Maka judul hari ini, mulutmu, lisanmu, surgamu atau nerakamu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, entah kenapa
dari satu anggota tubuh ini banyak sekali maksiat-maksiat yang pahalanya, yang azabnya begitu besar, dan termasuk dosa-dosa besar. Dari satu anggota tubuh, bayangkan. Mencela, menghina, mengadu domba, menggibahi orang, mengatakan sesuatu, berbohong, yang tidak benar, berbohong. Sudah 5. Al-mu'min la yakdzib, kata Rasulullah. Mukmin itu tidak berbohong. Seorang yang beriman itu tidak berbohong. Maka antum lihat, ada gibah, ada adu domba, ada kebohongan, ada fitnah, ada celaan, hinaan, ejekan, semuanya olokan ada dari sebuah anggota tubuh yang begitu susah dijaga. Dari satu anggota tubuh banyaknya maksiat yang bisa dikerjakan kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Tapi antum lihat, zikr, berzikir, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, mengucapkan kebaikan, menyambung tali silaturahim, memberikan salam, afsyus salama bainakum, ya, kata Rasulullah. Itu semua juga berasal dari yang satu ini. Lisan, mulut. Yang kemudian akan mengeluarkan darinya lah, dari mulut dan lisan ini mereka berkolaborasi untuk mengeluarkan kata. Maka tidak ada orang yang bisa berbicara kalau tidak ada kolaborasi antara lisan dan mulut. Juga bibir, termasuk mulut itu yang bibir, ya gigi, ya lisan, semua ini mulut. Mereka harus berkolaborasi untuk mengeluarkan kata. Dari kata itulah ada terbagi, ada yang baik dan ada yang buruk. Kita yang milih. Kita mau jadikan lisan kita pengarah kita menuju surganya Allah, pakai untuk mengaji, pakai untuk berzikir, pakai untuk memberikan salam, pakai untuk berdakwah, pakai untuk mengajak orang kepada kebaikan, pakai untuk menasehati orang yang lalai, pakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Anda akan menggiringnya ke surga. Namun ingat, ketika Anda menggibahi orang, mengadu domba orang, berbohong, memfitnah orang, mengejek orang, dari lisan dan mulut berkolaborasi, Anda akan digiring ke neraka. Tinggal pilih, mulutmu, surgamu atau nerakamu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك منه تحيد. Kata Allah, إذ يتلقى المتلقيان, ketika dua malaikat, yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan, bertemu. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Yang satu mencatat di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan di sebelah kiri mencatat keburukan. Lalu Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata, ma yalfidhu min qaul. Qaul itu kata, perkataan. Allah tidak katakan ma yalfidhu min jumlatin, ya. Allah tidak katakan, dia tidak mengatakan suatu kalimat, tidak, kata yang keluar dari lisan kita. Semuanya apa saja, dengan bahasa apa saja, Allah tahu. Allah mengerti semua bahasa kita. Dengan dikatakan dalam keadaan lembut dan dalam keadaan kasar, Allah mengerti isi hati kita, tujuan kita. Ada yang dikatakan dengan lembut namun hatinya kasar, ada yang dikatakan dengan kasar tapi memang begitulah logat mereka. Allah Maha tahu isi hati. Jadi jangan ketemukan orang Merauke, orang Papua dengan orang Sunda. Ketika orang Merauke
berkata dan kelihatannya marah-marah, orang sudah mengatakan, kenapa marah-marah? Padahal dia tidak marah. Dan itu banyak terjadi, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Hanya karena tidak memahami bahasa komunikasi yang salah, orang jadi berantem. Waktu saya ke Malaysia, ada seseorang yang bertanya kepada seorang penjaga security. Ini gara-gara bahasa berantem orang. Ketika itu ini orang Indonesia. Tidak tahu mungkin dari kampung atau bukan. Dia katakan pada security, Pak, saya mau naik ke sana. Bayar berapa? Yang dia tunjuk adalah Twin Tower-nya Malaysia, Kuala Lumpur. Kata Pak Cik nih, percuma. Percuma ya. Ini orang Indonesia ngotot. Percuma. Saya mau naik ke atas. Bayar. Saya punya ringgit. Kata Pakcik nih security. Percuma. Ini orang marah, Pak. Dia kemudian datang di hadapan hidungnya itu. Saya mau naik nih. Ringgitku. Lihat. Orang Indonesia, Pak. Ini security karena sudah nggak ngerti maunya apa. Didoronglah. Percuma. Datanglah orang lihat melerai. Orang Indonesia yang kuliah di sana. Dia katakan, kenapa Cik? Ada apa? Ini awakmu nih. Aku kata percuma naik ke atas. Dia marah kepadaku. Kata orang Indonesia ini dijelaskan. Pak, jangan marah. Percuma di Malaysia itu artinya gratis. Gratis. Kok marah? Coba. Coba. Lihat ini mulut ini bahaya coba. Hampir ditonjok ini. Ini kalau nonjok ini orang Indonesia ini nonjok security ini habis masuk penjara sudah. Nggak keluar itu. Coba hati-hati. Ini lisan bahasa komunikasi penting Pak. Makanya penting untuk belajar bahasa. Dan subhanallah beruntunglah orang-orang yang bisa bahasa Arab. Dia mempelajari bahasa Tuhannya dan bahasa Rasulnya. Yang belum bisa bahasa Arab saya anjurkan belajar, cari kursus. Berapa bayarnya? Bayar, Allah ganti nanti insya Allah. Anda dengan bisa berbahasa Arab, Anda bisa berdakwah, Anda bisa bertadabbur. Indahkan kalau Anda membaca Al-Quran, Anda faham apa yang Anda baca. Indahkan ketika Anda jadi makmum, imam membaca, Anda faham. Indahkan ketika Anda mendengar televisi. Ketika itu syekh-syekh besar dari Arab Saudi, dari Sudan, dari mana saja berbahasa Arab dengan mendakwahkan dakwahnya, lalu Anda faham, indah. Jadi lisan Anda bisa berguna untuk sesuatu kebaikan dan telinga Anda juga berguna untuk sesuatu kebaikan. Dan yang Anda inginkan dari pembelajar bahasa Arab adalah Anda faham apa maksud dari perkataan Allah, apa maksud dari perkataan Rasulullah SAW. Saya jujur-jujur aja nih, boleh nggak? Jawab dong, boleh nggak jujur nih sama kalian? Sebenarnya yang bedain saya dengan kalian tuh cuman jauh-jauh aja. Salah satunya bahasa Arab. Saya baca ayat, saya terjemahin, iya nggak? Iya nggak? Saya baca hadis, saya terjemahin, betul nggak? Betul. Seandainya kalian bisa bahasa Arab, banyak nih dai-dai di Makassar. Kita butuh dai sebanyak kalian nih yang hadir nih. Kita butuh banyak lisan, bukan hanya lisannya Ustadz Harman, bukan hanya lisan saya, bukan hanya lisannya ustadz-ustadz yang lain, bukan. Kita butuh lisan antum semua untuk mengisi masjid-masjid di Makassar. Islamkan, ahlu sunnahkan mereka. Belajar. Harus perjuangan memang, harus capek memang. Harus ngeluarin duit memang, ya itu sudah sunnatullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan lisanmu untuk sesuatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini fadilah dari perkataan yang dijaga selalu. Lisan yang terjaga, kata Allah, yang selalu digunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad
faqad faza fawzan 'azima. Coba lihat ya. Dari satu anggota tubuh. Ini yang di ayat ini seruan bagi orang-orang beriman. Kalau antum temu ayat, akhi, awalnya ya ayyuhalladzina amanu, konsentrasi. Saya ulang. Kalau antum baca Al-Qur'an, mungkin antum tidak bisa bahasa Arab. Tapi ketika mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu, konsentrasi. Konsentrasi karena setelah ayat itu semuanya tentang Anda, untuk Anda. Kalau Anda adalah orang beriman. Di hadapan saya ini orang beriman semua bukan? Insyaallah. Ya, sekarang kita perhatikan apa ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ini sering. Ya, sering sekali. Ya. Dalam surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, kalau tadi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Di ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Sebagian ulama mengatakan perkataan yang baik itu adalah perkataan yang ketika engkau katakan orang lain mengerjakan kebaikan. Qulu qaulan sadida, berkatalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu ketika engkau katakan orang lain mengerjakan kebaikan. Ketika engkau katakan orang lain merasa hatinya bahagia. Ketika engkau katakan orang lain merasa nyaman. Makanya Pak, Ustadz itu kelebihannya apa? Ketika dia berbicara orang lain nyaman mendengar, Pak. Maka subhanallah. Kalau sampai seperti ini jamaahnya Ustadz Harman, saya berhusnudzon. Idza uzaki 'alallahi ahada. Saya tidak mensucikan satu orang pun di muka bumi ini, hanya Allah yang lebih tahu. Tapi dengan jamaah yang seperti ini saya merasa, dan saya menyaksikan, dan saya melihat, berarti Ustadz Harman sukses dakwahnya. Ini perlu diakui. Bertahun-tahun beliau merintis, sampai seperti ini. Anda rela sesak-sesakan ke sini. Ngapain? Yang di sana ngapain berdiri? Gak usah dilihat dong. Tes-tes aja itu. Iya. Ya, Anda konsen gak nih dengan saya? Ternyata konsen, betul. Baik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah dengan satu perintah, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Balasannya 3. Wa qulu qawlan sadida. 1. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan menyempurnakan amalan-amalanmu. Kita ini sholat, siapa yang menjamin diterima? Khusyuk tidaknya siapa yang jamin? Pikiran kemana-mana. Allahu Akbar. Imam baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah apa, yang lain sudah amin, dia belum. Tidak sadar. Nanti sadar ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Itu sholat jahar. Apalagi sholat sendiri. Apalagi sholat zuhur, sholat asar yang tidak ada imam baca apapun di dalamnya. Tiba-tiba sudah salam aja. Jadi sholat dia itu yang dia sadar adalah takbir dan salam. Ada? Ada yang seperti ini? Ada. Meskipun tidak perlu kita paksa untuk mengaku. Kata Allah, Allah yang perbaiki amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan ampuni dosa-dosa kalian. Coba, hanya karena satu, lisan dipakai untuk berdakwah dan berkata baik, Allah sempurnakan amalan kita. Yang kedua, Allah ampuni dosa kita. Coba. Anda berdakwah dan berkata baik, Allah sempurnakan yang kurang dari amalan Anda. Lalu kemudian Allah ampuni dosa kita. Lalu kemudian Allah katakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah adalah orang yang menang dengan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Maka di antara kemenangan itu, kalau Anda mau termasuk orang-orang menang, Anda bisa menaklukkan lisan Anda, mulut Anda, kolaborasi antara bibir, lisan, gigi, mulut.
Itu Anda bisa taklukkan. Bagaimana menaklukkannya Ustaz? Jangan pakai untuk hal-hal yang bisa menelantarkan kita ke neraka. Jauhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, pilihannya hanya dua. Dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi kalau dalam Islam, diam itu emas, dakwah itu mutiara. Antum bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahida, khairun min khumurin na'am, kata Rasulullah. Seandainya melalui perantaramu Allah memberi hidayah kepada satu orang, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang besar, yang harganya miliaran, akhi. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Satu orang, gimana caranya kalau Anda bisa berdakwah 10 orang, lalu kemudian 10 orang itu mengikuti dakwah Anda, ajakan Anda. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara tentang hal yang sangat sensitif. Lisan. Kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu dari dua anggota tubuh. Lisannya dan mohon maaf kemaluannya. Dua ini kalau kita jaga, insya Allah, insya Allah, meskipun tidak dijamin 100%, tapi insya Allah minimal sekali kita sudah meminimalisir hampir kurang lebih 20 sampai 100 keburukan. Dengan menjaga dua saja ini. Dan subhanallah, saya tidak menakut-nakuti. Kebanyakan orang penghuni neraka itu wanita. Salah satu sebabnya karena wanita susah sekali menjaga omongannya. Gibahnya di mana-mana. Namimah itu mengadu domba. Namimahnya di mana-mana. Sudah gibah di mana-mana, namimah di mana-mana, pulang nonton gosip. Ketemu, suka gibahi orang, suka nonton gosip. Gosip itu kan gibahin orang di dalamnya. Selalu suka kalau ada gosip-gosip terpanas. Selalu suka kalau ada lagi kejadian-kejadian yang baru. Baru-baru menikah lagi tuh suaminya orang. Baru-baru beli mobil baru. Nah terus kalau beli mobil baru kenapa? Dia yang punya mobil, kamu yang sewa. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Karena yang selalu dia pikirkan adalah apa tren terbaru, apa topik terbaru yang lagi ngetren, yang harus dia angkat kepada orang-orang. Akhirnya apa? Dari gibahnya dia orang-orang terprovokasi. Yang ini ikut gibah, ini ikut gibah, ini ikut gibah, ini ikut gibah. Selesai. Buat komunitas gibah. Ibu-ibu, hati-hati. Ingatkan ibumu, ingatkan adik-adikmu. Televisi ini bahaya sekali, televisi. Allah. Televisi ini menghancurkan kita punya generasi, akhi. Hati-hati. Media itu, televisi, radio, itu apa? Suara. Datangnya dari mana? Gini. Dan antum bisa bayangkan, media yang seperti itu, yang tidak kelihatan langsung orangnya, tidak tampak langsung orangnya, itu bisa menggerakkan puluhan ribu orang dalam satu berita. Coba lihat ini, hati-hati. Jadi ketika Anda ingin menjaga lisan agar keluarnya baik, apa yang Anda katakan baik, jaga dulu yang masuk. Apa yang Anda dengar, yang sering Anda putar, yang sering masuk, itu yang akan keluar, akhi. Kalau yang sering masuk gosip, itu yang akan keluar. Yang sering masuk Al-Quran, itu yang akan keluar. Jaga dulu yang masuk. Jaga dulu yang dipandang. Baru itu akan keluar. Media ini hati-hati. Musuh terbesar umat Islam saat ini adalah media. Saya kasih tahu antum. Televisi, koran, radio, semuanya. Kita butuh banyak seperti ini. Taklim-taklim yang disebarkan di YouTube, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kita butuh radio, kita butuh televisi yang punya banyak dana. Buat televisi Islam. Ustadz, sudah ada Wesal TV, sudah ada Insan TV, sudah ada Umat TV, Roja TV. Tidak apa-apa, buat lagi. Buat dong skala RCTI.
Saya ingin. Kita butuh, akhi. Kita butuh donatur-donatur, pengusaha-pengusaha yang peka dengan dakwah terhadap generasi kita ini. Antum sebanyak ini, antum kalah dengan penghuni mal saat ini. Kalau ada yang mau buktikan, ambil salah seorang berdiri, pakai sepeda motor, lihat sekarang di MP. Kalau lebih kurang, ya, saya traktir semua makan di MP. Ya. Serius kak ini. Ya. Kalau lebih banyak di sini daripada di MP, saya traktir antum semuanya makan. Masih kalah kita. Kelihatan memang kita banyak. Tapi banyaknya kita itu sedikit sekali. Dan itulah makanya ini mulut ini harus kita gunakan. Jangan dipakai diam saja. Ustaz, saya nggak punya ilmu, diam saja, belajar. Datang ke majelis agar Anda bisa mendengar, kemudian Anda bisa katakan, pulang majelis itu jangan diam. Dek, tadi Ustaz cerita. Apa kak? Dia bilang, Ustaz tadi istausu bin nisa'i khaira. Ya, baik-baik sama istrimu. Selama ini saya sudah baik belum jadi suami, Dek? Istrinya langsung apa? Dia pegang kepalanya. Sakit Kika. Coba. Saking susahnya ini kita menggombali istri, Pak. Iya. Padahal gombal-gombal kayak gitu kan nggak apa-apa. Siapa yang larang? Ayo. Iya. Istri-istri saya kan dia pakai lain sewot. Iya. Iya kan? Ini lisan kenapa susah sekali untuk membuat istri bahagia? Coba. Iya. Ini istri saya ada hadir ini. Iya. Susah, banyak orang susah mengucapkan, ya. Giliran dia butuh sama orang lain, dia hebat melobi, Pak. Ya. Tapi sama istrinya dia KO terus. Ya. Jadi kalau kapan kita sudah mentok, ya, susah membujuk istri, satu rumusnya, Dek, ayo pi makan, ajak makan, Pak. Kalau sudah ajak makan, kenyang perutnya, ya gombali lagi. Ya. Nah itulah lisan, akhi. Ya. Ikhwah dimuliakan oleh Allah. Lisan kita ini tergantung dari kepada pemahaman kita. Apa yang banyak kita pahami, apa yang banyak kita geluti, apa yang banyak kita dengarkan, apa yang banyak kita lihat, itu akan keluar dari lisan kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sedikit bicaranya, tapi setiap kali bicara padat sekali makna-maknanya. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang yang jauh sekali. Salah seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ketika itu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi adalah orang yang jauh, sahabat yang tinggal jauh dari tempat Rasulullah. Kemudian ketika itu Sufyan tahu dia akan bertemu dengan Rasulullah. Yang dia pikirkan, saya harus bertanya yang efisien. Ketika saya bertanya, saya harus mendapatkan semua jawaban dari masalah-masalahku. Kenapa? Karena saya tahu Rasulullah adalah orang yang sibuk, banyak orang yang bertanya kepada dia. Hingga ketika dia memutuskan untuk memilih satu pertanyaan yang mencakup semua masalah dia. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Rasulullah SAW ditanya oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan." Katakan kepadaku di dalam agama Islam ini, katakan kepadaku di dalam agama Islam ini, kata lisan yang berguna. Ya, lihat nih. Katakan kepadaku di dalam agama Islam ini perkataan yang jika engkau katakan kepada aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selain engkau ya Rasulullah setelah aku bertanya ini. Artinya tinggal amal, tinggal kerja, tinggal praktek. Kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairaka ba'daha. Kata Rasulullah, Qul amantu billah summa istaqim. Pendek kan? Dia katakan kepadaku wahai Rasulullah perkataan dalam Islam yang ketika engkau, panjang pertanyaannya Pak. Ya. Dijelaskan supaya apa? Supaya dia puas bertanya. Katakan kepadaku di dalam Islam perkataan yang ketika engkau memberikan jawabannya kepadaku, aku tidak akan pernah menanya kepada orang lain selainmu setelah ini. Itu kan pertanyaan panjang Pak. Sama ya. Banyak yang datang ke Ustadz. Saya sudah semester 7 Ustaz.
Alhamdulillah nilai IP bagus Ustadz. Orang tua PNS. Sekarang mulai ada usaha-usaha Ustadz. Panjang prolognya Pak. Intinya apa? Ya terus apa deh? Ya. Kalau ada akhwat-akhwat Ustadz. Banyak yang datang begitu ke saya. Banyak. Prolognya panjang Pak. Iya. Saya dengarnya juga khusyuk sekali. Saya juga bodoh banget. Iya. Kenapa nggak langsung saya potong dari awal? Saya khusyuk Pak. Iya. Ya dengan nada-nada ya subhanallah. Sudah semester 7 Ustaz. Saya kira dia mau minta dana kasihan. Iya. Tidak dia bilang kalau ada akhwat yang kita lihat Ustaz. Iya. Saya bilang, dia kira Pak Balu akhwat kapan? Iya. Jangan salah kaprah, Ustaz itu tidak pernah menjual akhwat. Tidak, iya. Hanya menjodoh-jodohkan saja. Iya. Kalau ada yang cocok dengan cocok, iya. Kita coba, iya. Tapi kalau nggak jodoh nggak bakal ketemu. Iya. Iya. Bukan itu tema kita. Apa tadi saya itu? Kulli fil islami qaula la as'alu ahadan ghairaka abadan. Kata Rasulullah, cuma 2 nasihatnya. Dan coba perhatikan ini ya. Dengan pertanyaan yang sepanjang tadi diterapkan 2 nasihat saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqamahlah. Dan subhanallah ayat Allah turun juga dalam surah Fussilat juga sama, hampir sama kira-kira dengan kata-kata Rasulullah tadi. Simple, padat, berat, jelas, berisi, bermakna, itu perkataan Rasulullah. Pendek, punya makna. Kita panjang, kosong. Cerita panjang, ya. Kosong. Tidak tahu apa diambil setelah itu. Rasulullah itu berkata sedikit-sedikit tapi dalam sekali maknanya. Ayat Allah turun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Balasannya lihat, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sampaikan kepada mereka kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Bayangkan perkataan Rasulullah SAW yang singkat, padat, jelas. Allah berikan langsung balasannya dalam ayat Al-Quran tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang penting untuk saya sampaikan malam ini. Dan ini juga menjadi introspeksi bagi saya pribadi dan antum yang hadir semua pada malam ini. Antum tahu, ternyata lisan kita ini sangat sedikit sekali dipakai untuk mengaji. Mengaku atau tidak? Saya pengen jawaban ya, dari hadirin yang hadir. Mengaku atau tidak? Mengaku. Kita mengaku ini. Ternyata dari 24 jam untuk menyisakan waktu untuk mengaji itu kayaknya sudah sekali. Untuk buka mushaf. Bagi yang hafal untuk memurojaah. Baru baca 1 ayat, ya HP bunyi Pak. Baru baca 1 ayat, ya ada lagi ya, yang ngajak ngobrol. Baru baca 1 ayat, ada lagi pikiran yang lain. Terhenti lagi. Coba mari sama-sama kita merenung. Ya. Sehari berapa juz yang sudah kita baca? Ini perlu kita renungkan dan kemudian kita targetkan agar lisan ini terbiasa dengan bahasa-bahasa Al-Quran, agar lisan ini terbiasa dengan mengaji, agar lisan ini terbiasa dengan menyebut nama-nama Allah di dalam Al-Quran, agar lisan ini terbiasa untuk mengucapkan, membacakan Al-Quran dengan baik dan benar, karena semuanya adalah mutiara. Anda berkata saja kebaikan itu pahala, bagaimana kalau Anda mengaji? Yang kata Rasulullah SAW, la aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1, lam 1, mim 1. Setiap hurufnya 1 kebaikan. 1 kebaikan menjadi 10 pahala. Dan antum bisa bayangkan kalau ada orang yang mengaji 1 juz, berapa huruf di dalamnya, Anda tidak bisa hitung. Orang saya baca saja surah Al-Ikhlas, sekarang Anda mungkin masih hitung kalkulator berapa hurufnya surah Al-Ikhlas. Itu baru huruf.
kalikan 10. Karena satu huruf 10 kata Rasulullah. Coba. Sebenarnya kalau kita mau pikir, orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengajinya. Saya ulangi. Seandainya kalau kita mau berpikir dalam-dalam, berintrospeksi diri dalam-dalam, orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengajinya. Siapa yang paling banyak mengajinya dalam sehari semalam, itulah orang cerdas. Karena kecerdasannya dia tahu bahwasanya lisan ini daripada ngomong yang gak jelas, mending dia ngaji. Dan sebaik-baik zikir itu mengaji Al-Quran. La syak, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Afdalul dzikr Al-Quran. Maka lisan kita ini kita harus akui, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini rajin ikut taklim, tapi ngaji kok jarang. Kita ini mengaku salaf, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ngaji kok jarang. Habis ya waktu kok dong. Zid. Jazakallah khair. Baik di sini. Kalau di Baruga itu Pak Kurni, enggak ada Ustaz, 5 menit lagi. Sini Zid, tambah Ustaz, tambah. Masya Allah. Faham kodong, jauh-jauh dari Sudan. Masa kasih setengah jam? Tambah sedikit lagi. Mengaji ini subhanallah akhi. Ikhwan dimuliakan oleh Allah. Mari. Saya ingin ini ada real. Dari mulut yang mengarahkan kita ke surga. Yang itu yang paling real adalah Al-Quran. Saya mau setelah ini, yang hadir di taklim ini, buat targetan dalam 1 hari. Mulai besok. Mulai bangun pagimu nanti, insya Allah kalau Allah izinkan kita bangun pagi nanti, subhanallah, syukur-syukur sebelum sholat subuh, targetkan. Sebagaimana engkau menargetkan pekerjaan-pekerjaanmu, sebagaimana engkau menargetkan tugas-tugas kuliahmu, hari ini engkau harus punya target bacaan Al-Quran. Ketika itu saya bertanya kepada salah seorang syekh saya setelah saya menamatkan hafalan Al-Quran di Sudan. Saya tanya kepada syekh, saya ini mau murojaah. Program apa yang harus saya pakai supaya hafalan saya ini terikat terus? Syekh saya simple sekali, tidak banyak ribetnya. Dia tidak katakan kau harus murojaah 1 hari 1 juz, tidak. Dia katakan iqra yaum 3 ajza. Iqra bi'ainaik warfa sautak. Baca dalam 1 hari 3 juz. Baca dengan melihat mushaf. Warfa sautak, angkat suaramu. Jadi ketika mengaji itu jangan alhamdulillahirabbil alamin, jangan. Tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Qur'an. Buatlah bacaan Qur'anmu indah yang makna malaikat juga menikmatinya. Buatlah malaikat senang dengan dirimu karena engkau ketika mengaji suaramu bagus dan indah, yang engkau baca adalah ayat-ayat Allah. Yang mana ketika itu golongan jin saja ketika melihat, mendengarkan ayat Allah turun. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ketika itu dikatakan, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, annahu istama'a nafarun minal jin. Ada salah seorang dari golongan jin mendengarkan bacaan ayat Quran ini, lalu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang begitu mengagumkan. Jin itu ada di sekitar kita, kita nggak lihat, dia lihat kita. Ya, kalau ini datang nih, oh ini tak pertanyaan, baik. Saya kira sudah ada 5 menit lagi Ustaz ya. Tambah sedikit lagi. Ya, setengah jam. Enggak. Sabar ya. Masa bosan. Tadi sampai mana? Iya, jin saja itu ada dalam kita. Makanya kita ketika baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, coba baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia, yang merajai manusia, semua manusia, yang memiliki manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari golongan waswas. Apa itu waswas?
gangguan, bisikan. Min syarril waswasil khannas. Apa khannas? Khannas itu apa? Khannas. Apa? Siapa? Dada manusia. Belum. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas ini apa? Golongan jin. Khannas ini termasuk golongan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas tadi kerjanya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa kerjanya? Yang mengganggu di dalam dada-dadanya manusia. Coba, ini baru Anas, Anda coba ya, sudah ragu. Padahal Anda hafal, kita hafal. Tapi kita nggak paham. Inilah pentingnya. Coba. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ini saya katakan? Jadikan setelah ini Al-Qur'an menjadi targetan per harimu. Antum bisa bayangkan kalau antum satu hari baca 3 juz dengan tartil, ya. Saya sudah mencoba kalau kita tartilnya, ya, saya contohkan sekarang kalau tartilnya seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ini satu halaman. Tidak sampai 5 menit. Satu halaman, tidak sampai 5 menit. Paling banyak tadi 4 menit, 3 menit. Jadi kalau ada dalam satu juz itu 20 halaman, per halamannya 3 menit, ya, Anda bisa bayangkan. 20 menit Anda selesai satu juz. Ya. Gimana Ustaz? Bacaan saya belum lancar. Lancarkan dulu, ikut tahsin. Banyak sekali program tahsin. Ikut dulu. Yang ingin saya katakan, kalau Anda adalah orang yang rajin membaca Al-Quran dan punya target satu hari itu 3 juz, Anda tidak akan banyak berbicara. Kapan Anda dapat waktu kosong? Ini yang inti dari perbicaraan saya hari ini. Kapan Anda dapat waktu kosong? Anda ngaji. Ada waktu kosong Anda ngaji. Android sekarang sudah ada Quran. Di iPhone apa saja, sangat mudah sekali. Anda tinggal buka, Anda baca. Coba. Ini yang ingin saya katakan. Berbicara itu kalau kita tidak stop sendiri dan tidak ada targetan sendiri, dia akan keluar sendiri. Ada-ada saja yang mau diomongkan. Banyak saja tipenya. Tahu nggak? Sekarang ada 3 calon di Jakarta. Nanti bahas PSM. Kemarin kalah PSM. Apalagi? Nggak akan ada habis topik itu kalau pembicaraan yang hanya mau diikuti.
Tapi kalau Anda punya targetan mengaji, Anda ada target. Sama seperti Anda kuliah. Anda nggak ikut kuliah, Anda nggak punya SKS. Anda nggak bisa ikut ujian. Coba ini. Ya. Coba ini, saya ingin sekali. Ya. Jamaah yang hadir ikut talim-talim seperti ini adalah orang-orang yang rajin mengaji semuanya, insya Allah. Ya. 3 juz, coba. Bisa. Ya. Luangkan waktumu. Ada waktu, ada banyak. Cuma kita yang terbiasa dengan hal-hal, ya. Ada kosong, lihat HP lama, ya. Facebook itu di scroll, gak jelas, ya. Semua status orang dibaca, habis waktu. Saya tahu aja antum. Saya main Facebook itu taruh pengumuman iklan, tek, sudah taruh. Nanti paling kalau ada komen-komen baru dibalas kalau sempat, kalau nggak sempat ya mohon maaf ya, yang ikut-ikut di Facebook saya tahu ada orang-orang di sini, ya. Yang suka-suka share status saya. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Ya. Karena antum tengah menebarkan kebaikan, apalagi kalau pengumuman taklim seperti ini. Ada saja satu orang yang baca, gara-gara antum, dia baca di status antum share pengumuman taklim, kemudian dia datang beristifadah, mengamalkan, antum dapat pahalanya. Iya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang lisan itu tidak ada akan habisnya, ya. Saya kasih tahu antum, tidak akan ada habisnya. Intinya, ya, lisan dan mulut ini harus diapakan. Kalau Anda sudah punya target banyak-banyak untuk mengaji dan ada targetnya, kalau Anda tidak selesai target sampai tengah malam jangan tidur. Baca, paksa dirimu untuk hukum dirimu sendiri. Ya. Biasakan seperti ini. Akhirnya apa? Gara-gara Anda selalu terlambat tidur, Anda katakan besok kalau dosen gak masuk saya gak mau ngobrol. Besok, ya, kalau ada waktu luang di kantin di mana, saya datang sebelum zuhur setengah jam. Saya mau baca 1 juz setengah jam. Coba. Akhirnya terfikir terus untuk apa? Banyak ngaji, banyak tilawah. Sehingga akhirnya antum sadar tidak sadar, 1 bulan antum 3 kali khatam, 12 bulan antum 36 kali khatam, 3 tahun saja antum rutin antum hafid. Biiznillah. Coba ini, coba. Baca, keraskan suaramu. Asal syaratnya belajar dulu tahsinnya. Harus bisa baca dengan baik dan benar. Kalau antum mau terapkan ini, buktikan insya Allah. Ya. Kalau ada yang buktikan setelah ini 3 tahun setelah itu dia hafid, ya Allah. Ya. Datang ke saya mau kasih hadiah. Subhanallah. Ya. Dan itulah yang terjadi pada seorang anak autis bernama Fajar. Saya tutup dengan kisah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya jawab juga ini. Ustaz. Baik. 2015. Tahun lalu Allah mengamanahkan saya, ya. Sekarang setelah ini nanti setelah taklim buktikan perkataan saya nanti ini tentang kisah Fajar. Search saja nanti di YouTube, jangan sekarang searchnya. Ya. Ya. Seorang anak bernama Fajar, gara-gara dirinya orang tuanya berhaji. Anda tahu siapa Fajar? Ini Fajar adalah orang dari sebuah daerah di Jawa Barat. Yang kemudian Allah berikan ujian kepada kedua orang tuanya ketika dia lahir dalam keadaan autis. Ketika saya bertemu di Saudi, di Jeddah, di Mekah, ya, saya dapatkan ya, subhanallah betul. Seperti itulah bentuknya. Kepalanya agak ke kanan, ngomongnya susah. Jadi antara otak, hati, dengan lisan itu susah. Kita kan kalau mau menggerakkan tangan itu kan dari hati juga, dari otak juga. Kita mau ngapain? Ya, mau ngambil ini, mau buka ini, ya kan? Itu dari ini. Mau ambil tisu, kemudian mau lap, kemudian mau ambil, mau angkat, kemudian mau minum. Bismillah. Itu dari mana? Otak. Iya. Yang menggerakkan otak. Nah ini orang autis ini lambat. Antara otak dengan anggota tubuh itu lambat sekali. Jadi kalau mau ngomong itu susah. Bahkan saya diceritakan langsung dengan bapaknya. Bapaknya cerita sampai berkaca-kaca matanya. Subhanallah Ustadz. Boro-boro mau haji Ustadz, dapat anak normal saja itu kami sudah bersyukur. Ini anak kami lahir autis. Gimana perasaan kamu kalau anak kamu lahir autis? Gimana cara ketika antum diakikah? Antum mengakikah anak yang autis, gimana perasaan antum? Subhanallah berat akhi, 3 tahun Fajar gak bisa ngomong. Ini cerita langsung dari bapaknya. Saya abadikan fotonya di Facebook, saya pasang di post bersama Fajar, seorang hafid cilik yang autis, dibangga-banggakan oleh ulama di Saudi. Nanti saya kasih ceritanya. Ketika itu setelah bertemu saya di Mekah ketemunya,
Pas di samping Jami'ah Ummul Qura. Padahal waktu itu saya mau menengok Ustadz Zaitun, Ustadz Bakhtiar Nasir. Ya, kita ada ngobrol-ngobrol. Karena beliau berdua waktu itu menjadi guide tamu haji Allah. Dari kerajaan Arab Saudi. Jadi setiap tahun kerajaan Arab Saudi memberikan ya, khusus kepada orang-orang ya, tertentu yang dilihat berpengaruh, yang dilihat memberikan perubahan signifikan, diberikan haji gratis. Tahun ini Kaisar dan Tengku Wisnu. Termasuk yang terkenal. Ya, meskipun yang lain-lain banyak dari muasasah, yayasan, ormas, ada semua. Sekitar 300-an. Dan subhanallah ketika menjenguk Ustadz Zaitun dan Ustadz Bakhtiar, saya dipertemukan dengan Fajar. Dan ini saya bawakan materi ini kemana-mana. Materi Fajar ini saya cerita di Jakarta ketika saya isi taklim. Ketika saya isi tentang materi tahfidz Al-Quran, saya cerita supaya orang termotivasi. Antum tahu bagaimana caranya seorang Fajar bisa menghafal Al-Quran? Ketika itu, lanjut dulu sedikit. Atau habis Isya? Lanjut atau habis Isya? Lanjut dulu sedikit ya. Pasti penasaran, nanti tidak tenang sholatmu. Saya lanjutkan dulu. Ketika itu Fajar, Bapak Fajar cerita, Ustadz, 3 tahun anak kami Ustadz. Kami sudah pasrah. Ketika lahir autis saya dengan ibunya berkomitmen. Bu, pokoknya kita sabar, tabah. Kita komitmen 1 juz 1 hari. Kita perdengarkan sama anak kita. Tanpa mengharap apa-apa Pak. Komitmen aja. Dia tidak tahu itu kalau setelah dia begitu-begitu anaknya akan hafal Quran. Kemudian akan terkenal. Kemudian dia akan naik haji. Tidak ada Pak. Cuman komitmen aja Bu. Ya daripada anak kita ini ya kasihan. Ya mending kita bacakan Al-Quran saja. Komitmennya. Iya. Ibu setengah juz. Jadi ibunya pagi hari. Bapaknya pulang malam hari setengah juz. Setengah juz. Berapa juz per hari? 1 juz. Dimulai ketika Fajar sudah lahir. Ya sambil nangis-nangis Ustadz bacanya. Ya, terharu seorang bapak. Siapa sih bapak dan ibu yang tidak terharu dengan anak autis? Berjalan 1 tahun gak ada perubahan akhi. 2 tahun gak ada perubahan. 3 tahun gak ada perubahan. Tahun keempat mulai agak mengigau sedikit. Aneh. Ngigonya kok bukan panggil abi, bukan panggil bapak, bukan panggil ayah, bukan panggil mama. Ngigonya tuh kayak baca surah Al-Fatihah. Autis. Masuk tahun kelima sudah mulai kelihatan. Dipanggillah seorang guru khusus. Sambil bapaknya dan ibunya tetap rutin. 1 juz 1 hari. Berarti kalau 1 juz 1 hari sudah berjalan 3 tahun. Sudah berapa kali khatam itu Al-Quran di telinga Fajar? Jangan lama berpikir. Matematikanya dong. Ya, masa nunggu saya habisin air minum dulu baru tahu? Iya, 12 kali 3 berapa? Iya, 36 kali. Coba. Berapa? Diam semua. Iya. 36 kali, akhi. Itu ayat diulang. Sama dengan begini. Iya. Saya. Kamu ya? Iya. Toha. Sampai 36 kali. Hafal gak kamu setelah itu? Ketawa kamu. Iya. 36 kali diulang masa iya nggak hafal? Coba. Ini yang 1 juz 1 hari. Anak autis. Subhanallah. Ketika itu Ustadz Yusuf Mansur mempromosikan dia, dimasukkanlah ke TV. Kenapa? Karena di usia 8,5 tahun, hampir 9 tahun, itu Fajar sudah hafal 30 juz. Meskipun bacaannya bacaan orang autis. Dia bisa melanjutkan ayat. Nanti kamu buka semua, lihat semua. Kalau tidak percaya, ya, ini HP mau Android canggih-canggih nih. Ya, jangan dibuka hanya untuk Facebook. Lihat untuk kebaikan-kebaikan, video-video kebaikan itu banyak di YouTube. Buka supaya engkau tergugah hatimu. Saksikan, subhanallah. Saya menyaksikan 2 kali Allah kasih lihat saya. Ketika di Mekah dan ketika di Jeddah. Ini yang penting juga. Di Jeddah itu semua tamu raja diundang oleh Syekh Khalid. Ya. Syekh Khalid Al-Humaidi. Syekh Khalid Al-Humaidi mengundang semua ulama di Jeddah, termasuk ulama-ulama dari Sudan. Kami bertemu Syekh Muhammad Abdul Karim di sana, ya. Syekh Mansur Salim, banyak syekh-syekh kami ketemu di sana. Saya waktu itu adalah petugas haji dari Kementerian Agama. Bertugas di Jeddah dan Madinah. Jadi ketika ada acara Jeddah saya tahu dari Ustadz Zaitun, kemudian saya datang. Saya tidak pernah menyangka Fajar akan dites ketika itu. Setelah selesai ulama-ulama menyampaikan sambutannya, lalu kemudian Syekh Khalid Al-Humaidi mengatakan, ini ada salah seorang anak autis keajaiban Al-Quran.
terbukti dari dirinya. Dengan keadaan penyakit seperti ini, dia bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Syekh Abdullah Shinqiti, dipanggillah syekh-syekh yang lain. 4 orang syekh besar yang kami tahu dan kami tahu betul. Mereka adalah ulama kibar. Faqih. Syekh Abdullah Shinqiti itu punya majelis di Masjid An-Nabawi. Tafsir. Coba bayangkan. Kami ini debar-debar, akhi. Iya. Nanti takutnya jangan-jangan Fajar bisanya ketika di Indonesia aja, takut di sini nggak bisa. Sudah dipromosikan lagi dari Indonesia. Kata Syekh Khalid Al-Humaidi, tafadhalu ya ayyuhal masyayikh, ya, dengan bahasanya, silakan wahai para masyayikh, dites dari arah mana saja, bagian mana saja dalam Al-Qur'an, Anda ingin mengetes silahkan. Apa yang terjadi? Setiap syekh mengetes dan semua ayat berbeda. Fajar setiap kali ditanya menjawab langsung. Tidak ada, ya. Misalkan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Wasil langsung, amman hadzal ladzi, tidak pakai wasil. Tidak ada. Fajar. Meskipun dengan gaya yang autisnya. Saya nggak bisa nyontohin karena saya tidak autis. Misalnya saya autis, saya bisa nyontohin. Yang penting, begitulah kira-kira. Tapi disambung orang banyak yang menangis. Setelah itu banyak yang mau foto. Ada yang minta nomor ayahnya. Dan antum tahu dia dapat ini haji, orang tuanya berhaji gara-gara Fajar ini hafal Quran. Antum bisa bayangkan orang tua kita haji gara-gara kita, itu luar biasa pahalanya, ikhwah. Iya. Berapa usia? 18. Sudah haji? Belum. Sudah hajiin orang tua? Belum. Haji belum, apalagi hajiin orang tua. Fajar 9 tahun lebih. Haji sudah, hajiin orang tua sudah. Tidak normal seperti kita. Itulah. Ya, Al-Quran, ya, maka buktikan ini. Baca, dengar, baca, dengar. Ada juga ulama yang mengatakan antum boleh baca 1 juz, dengar 1 juz, itu juga termasuk. Tapi dengarnya jangan dengar aja sambil tidur, ya, tiba-tiba tidur. Tidak, dengar tapi buka mushaf. Syekh baca, jadi antum putar, misalkan syekh siapa antum suka, buka, antum buka mushaf. Jadi dari HP berjalan, antum lihat mushaf, diikuti. Ini bisa berjalan 1 tahun aja, hebat. 1 juz baca, 1 juz dengar, tapi mata lihat mushaf. Ini bisa bertahan 1 juz aja, 1 tahun aja, hebat. Buktikan perbedaannya setelah 1 tahun. Kalau Allah izinkan saya isi lagi 1 tahun depan, ya, kita ketemu, silahkan. Kalau ada yang punya pengalaman, Ustadz saya sudah buktikan. Apa yang Anda rasakan, kasih tahu saya. Insya Allah. Ya. Itu saja ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya lebih kepada praktek, karena kalau saya bahas tentang hadis-hadis, tentang lisan, tentang ini, itu terlalu banyak. Saya ingin praktek dan ingin ada yang antum bawa pulang. Termasuk bacaan Quran tadi. Ngaji sejuz per hari rutin. Jauh lebih baik daripada Anda menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Tapi cuma bulan Ramadan. Nanti nunggu 11 bulan baru Anda khatam lagi. Ya. Ini ada pertanyaan. Ustadz, apa hukum pergi pengajian bersama pacar? Ya. Ini nggak enak sekali pertanyaannya ini. Apa maksudnya ini? Ya, nggak ada lagi namanya di belakang. Ya. Dari mana ini Ustaz? Ikhwah atau akhwat ini? Ikhwah, ya Allah. Ya. Siapa yang nulis ini? Ya. Saya tadi ngomong ya masalah jomblo. Sekarang dia nulis apa Ustaz? Pergi pacaran. Apa hukumnya pergi taklim pengajian bersama pacar ya? Ya. Kira-kira apa? Ya. Ya. Ini ngetes apa ngetes? Ya. Ya. Itulah ya. Maka saya mau tahu ini siapa yang punya tulisan ini ya. Nih ya. Datangi saya habis ini ya. Nih ya. Ya. Jangan-jangan dia lagi datang taklim bersama. Iya, antum tahu bersama siapa karena pertanyaannya seperti itu. Iya. Ya, kalau saya bilang haram ya, nanti antum besok-besok nggak mau taklim. Iya. Iya. Akhi,
Berpacaran saja sudah haram. Gimana caranya, gimana ceritanya kamu ikut taklim sama pacarmu itu loh. Parah banget. Ini siapa ini? Subhanallah. Iya. Ya. Ya. Jadi dia mungkin berasumsi berpacaran haram, tapi kalau taklim sama pacar itu gak haram mungkin ya. Ya Allah. Iya. Iya. Ya, lain kali gak usah nulis-nulis kayak gini ya. Gak apa-apa, ya. Haram, jelas haram hukumnya, ya. Pacaran saja gak boleh, gimana kamu taklim sama pacar, ya. Ini parah. Ini mau pembelaan diri, ya. Supaya ada ustadz yang membenarkan kalau dia taklim. Jadi kalau di luar taklim kita nggak pacaran ya. Tapi kalau giliran waktu taklim ya kita bareng-bareng naik motornya ya. Ini gimana ceritanya ini? Ya. Jadi taklimnya pacarannya pas waktu taklim, hebat sekarang ya. Ya. Ada saya punya anggota Mutarabbi, hadir orangnya di sini. Iya. Baru saya lihat orangnya. Ya. Ya. Jadi ustadz ya. Gimana kalau misalkan ya saya ini ada rasa dengan dia juga ada rasa dengan dia, akhwat sudah Ustaz, sudah tertarbiyah saja, sudah tertarbiyah Ustaz. Kita nggak kirim apa-apa Ustaz. Iya. Waduh, kenapa itu di belakang itu? Kenapa ini? Iya, pelan-pelan, santai-santai ya. Iya. Tenang. Jadi dengerin ya, penting. Kita tutup ceramah kita cepat ya. Setelah itu dia bilang, Ustaz, kita nggak ngapa-ngapain kok Ustaz. Ya. Masih ada kontak? Masih Ustaz. Tapi kebaikan Ustaz. Kalau ada jadwal taklim itu dia kirim ke saya Ustaz. Kalau saya tahu jadwal taklim saya kirim ke dia Ustaz. Iya. Ya. Terus saya katakan, lah setelah itu apa? Kalau sakit kamu jenguk gitu. Iya. Dia kekurangan ini kamu jenguk, kamu datangin begitu. Iya. Tidak Ustaz, hanya sekedar ngirim-ngirim pamflet itu loh. Di WhatsApp, di Line. Iya. Saya katakan, subhanallah, pinter sekarang syaitan Pak. Syaitan sekarang pinter. Anggota Mutarabbi seperti itu. Supaya apa? Supaya ada komunikasi begitu ya. Iya. Iya. Kalau malam Ustaz ya paling ngingetin, ya udah bangun belum gitu ya. Maksudnya coba. Iya. Maksudnya apa? Iya. Coba. Terus ketika itu kamu mau tanya semua aktivitasnya begitu? Iya. Dalam tanda kutip antum ya menanyakan hal-hal yang syar'i, taklim, ya nyebar pamflet taklim, kemudian antum tanya hal-hal yang menurut antum syar'i, ya Allah. Ya. Ini ladang fitnah, subhanallah. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan jauhi. Ya. Kalau mau nikah maju dong, ya. Maju, datangi bapaknya, ya. Ya. Bukan apa-apa, akhi. Ya, gini-gini orang depan antum menikah 22 tahun usianya, kasihan. Masih semester 5 kasihan. Hidup di Sudan kasihan. Kasihan semua hidupnya. Hidupnya penuh dengan kasihan. Tapi dia berani. Masa antum gak berani? Maju. Nikahin. Halalkan. Rasakan nikmatnya setelah itu. Bagaimana cara curhat Nabi SAW kepada istri-istrinya? Berat pertanyaannya. Kayaknya dari akhwat kalau ini. Bagaimana cara curhat Nabi kepada istri-istrinya? Banyak sekali. Baca sirahnya. Kalau saya jelaskan satu-satu, susah, panjang, lebar. Saya kasih satu contoh saja. Ketika itu Rasulullah SAW, ya, ini mohon maaf, tambah lagi 3 menit, 2 menit, kita jelaskan. Rasulullah SAW kedatangan para sahabat. Ya. Kemudian, ini bentuk komunikasi Rasulullah SAW yang luar biasa. Dia bisa berbahasa dengan janda, dia bisa berbahasa dengan perawan. Karena istri Rasulullah itu ada yang janda, Khadijah. Ada yang masih anak kecil, Aisyah. Ya. Ada yang janda sudah punya anak juga, banyak. Ya. Banyak sekali. Ya. Antum baca sirah-sirahnya. Tapi yang ingin saya coba ambil titik tengah, bagaimana Rasulullah memperlakukan Khadijah, seorang janda, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Aisyah. Ya. Ketika bersama dengan Aisyah, Rasulullah SAW ketika serius-serius, maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mempelajari semua bentuk komunikasi Rasulullah SAW. Hadis-hadis banyak diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau saja curhatnya, ceritanya Rasulullah, komunikasinya Rasulullah dengan Aisyah yang notabene dinikahi di usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun.
Ya. Kemudian dijima oleh Rasulullah usia 9 tahun. Itu ketika Rasulullah wafat, ya, usianya masih 18 tahun. Ya. Antum bisa bayangkan bagaimana orang di usia 18 tahun sudah meriwayatkan hadis-hadis yang mana sahabat-sahabat mengambil darinya. Artinya bahasa Rasulullah, komunikasi Rasulullah, curhatan Rasulullah, penyampaian-penyampaian Rasulullah itu dicerna dengan baik oleh Aisyah. Selain karena kecerdasan Aisyah. Kalau Rasulullah adalah orang yang tidak pandai berkomunikasi, maka yakin setelah beliau wafat, Aisyah tidak punya hadis satu sama sekali. Tapi luar biasa. Bagaimana Rasul memperlakukan Aisyah dan bagaimana memperlakukan Khadijah. Ketika memperlakukan Khadijah, dia menghormati Khadijah karena Khadijah adalah bosnya. Mantan bos. Khadijah adalah seorang tajirah, ya, pedagang yang besar, kaya raya. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah menghargai dia sebagai bos dan bagaimana Rasulullah menyikapi kepemimpinan bersama Khadijah. Tidak mungkin ketika Rasulullah SAW pulang dari menerima wahyu dalam keadaan dingin, menggigil, ya, panas. Kemudian dia pulang, Khadijah, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Menggigil Rasulullah. Ya. Kemudian sudah putus asa Rasulullah, merasa kecapean, merasa letih. Ya. Khadijah datang dengan bahasa yang luar biasa. "Kalla la yukhzikallahu abada." Tidak, sekalipun tidak pernah Allah akan menghinakanmu, wahai Muhammad. Coba. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memuliakan orang lain. Engkau kasihani anak-anak yatim dan miskin, orang-orang fakir. Coba. Perkataan Khadijah ini menjadikan Rasulullah kembali semangat. Antum bisa bayangkan bagaimana itu beratnya menerima wahyu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh alam semesta. Bagaimana keadaan Rasulullah ketika itu di dalam kisah sirah, dikatakan Rasulullah itu sudah, ya, panas dingin menggigil, sudah kayak orang sakarat. Itu awal pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Dan Khadijah datang. Kalaulah Rasulullah adalah orang yang tidak pandai berkomunikasi dengan Khadijah, yang notabene-nya seorang janda, notabene-nya berbeda 15 tahun dari dirinya, tapi kepemimpinan Rasulullah, akhlak Rasulullah menjadikan Khadijah dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata, "Kalla la yukhzikallahu abada." Tidak ya Muhammad, sekalipun tidak mungkin Allah menghinakan dirimu. Coba. Bahasa komunikasi Rasulullah bukan hanya curhatan, ada nasihat di dalamnya, ada doa di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya, ada akhlak di dalamnya. Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau hanya mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakhlak Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan, kekhilafan, dosa, dan seterusnya datangnya dari saya pribadi. Dan saya berterima kasih kepada panitia, pihak masjid, imam masjid, semua yang hadir. Jazakumullahu khaira. Ingat, jangan sampai berhenti di sini taklim kita. Ya. Sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak-anakmu, agar supaya lisan ini terpakai untuk menggiring kita kepada surganya Allah. Agar lisan ini menjadikan kita orang yang betul-betul bermanfaat kehidupan kita. Agar supaya lisan kita ini betul-betul menjadikan kita adalah orang yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Dan ingat, seperti yang saya katakan tadi, pasang target dalam membaca Al-Quran. Pasang target dalam, kalau Anda tidak pasang, Anda akan istiqomah satu hari, besok sudah lupa. Pegang kata-kata saya. Tapi kalau Anda pasang target terus, tiap hari rutin, lama-lama bisa. Ya. Dan akhirnya biasa. Paksa dulu. Ya. Jangan tidur sebelum 3 juz. Memang awalnya berat. Lakukan hari kedua. Ya. Berat, lakukan hari ketiga. Berat, lakukan sampai hari ke-10. Berat, lakukan sampai hari ke-100. Berat, lakukan sampai hari ke-1000. Begitu terus. Lama-lama bisa. Akhirnya sudah bisa, terbiasa. Ya, sehingga kalau tidak baca Quran, merasa ada yang kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.